Laparepa to sapi wali naparentay goa, naparentay bone, naparentay sopeng. Jadi wadiki makada to sapi wali arun na ugi mangkasae karena dek ga pada alena na arung mangkasa ugi mangkasa. Saya kira Laparepa ini jadi pemerintah 3 wilayah dahulu itu cukup bagus karena dia mau menyatukan budaya Bugis, Makassar dengan Bone, Goa dengan Bone dengan Sopeng. Jangan lagi ada yang mempersoalkan bagaimana Bugis, bagaimana Makassar dalam satu kebersamaan itu terbangun. Mestinya Makassar Bugis ini sudah tidak bisa dipersoalkan. Sudah dari dulu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan yang penting untuk kita membangun kebersamaan itu tanpa melihat lagi Bugis Makassar. Salam budaya, Laparepa to sape wali, Karaeng anak moncong, Tumena ngarisomba opu adalah salah satu raja yang misterius dalam catatan sejarah. Sangat sedikit tercatat tentangnya bahkan dalam lontar Paturioloa. Namun sekilas, Laparepa memiliki dampak besar pada persatuan dan stabilitas antar kerajaan Bugis dan Makassar. Ia memegang gelar Sultan Ismail, sebuah jabatan yang tidak hanya mencakup kepemimpinan Sopeng, Bone, tetapi juga dengan luar biasa ia memimpin kerajaan Goa secara bersamaan. Laparepa menjadi satu-satunya raja yang memadukan kedua kerajaan besar di bawah satu kepemimpinan, bahkan ia dijuluki sebagai Sang Pemersatu. Inilah episode Sang Raja Bugis Makassar. Laparepa to sapi wali Arumpone ke-19 makarungi di Goa, makarungi di Bone, makarungi di Sopeng. Di na bansa lopo na parentay. Wadi ki makadai di nagaga wadi papaday Laparepa sapi wali karena akarungan malopo na pasik dia. Letu paca purana de tugaga persoalan malopo di telu kerajaan lopo ye tegaga maka simanang ya naro na terima keluargana andring-andrinna manciarung sehingga selanjutnya dia nagaga musuh malopo. Dan hal ini tentu merupakan suatu hal yang tentu langka.
Kalau kita lihat dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di luar Goa, katakanlah misalnya kalau kita belajar di kerajaan lain yang di luar itu, saya kira hampir tidak ditemukan bagaimana seorang raja bisa memimpin 3 kerajaan. Na to sapi wali na parintay Goa, na parintay Bone, na parintay Sopeng. Jadi wadiki makada to sapi wali arun na ugi mangkasae karena dek ga pada alena na arung mangkasa ugi mangkasa. La Pareppa itu dia memang keturunannya la Tamamala. Jadi dia ya kai biasa manca jidatu ku Sopeng karena memang keturunannya la Tamamala, anak daripada La Patok Matanatika. Karena La Patok Matanatika ini anak daripada Lemak Darembeng anak daripada Wetan Riswi dengan ayahnya La Poto Bone. Dia memang berdarah Bugis Sopeng, mamanya Wetan Riswi. La Pareppa to sapi wali adalah anak La Patau Tika, anak yang tertua dari istri dari Goa. La Patau mempunyai anak 3, inilah yang tertua La Pareppa to sapi wali. Saya kembalikan sedikit ke belakang bahwa Arupalaka menjelang meninggalnya beliau memberikan amanah. Dia bilang, saya ingin menyatukan keluarga di Sulawesi. Ponakan saya ini La Patau, saya akan nikahkan dengan anak keturunan Raja Goa, keturunan Raja Lu Sopeng. Yang pertama dinikahkan itu dari Goa. La Patau itu dia mempunyai beberapa istri. La Pareppa ini diangkat lagi jadi Sombari Goa karena dia menggantikan neneknya pada 1709. Raja yang memimpin sampai 3 kerajaan ini merupakan suatu pertanda yang berhasil diabadikan dalam sejarah itu, bahwa inilah bukti terhadap kerjasama yang dibangun akibat rasa kebersamaan menentang penjajah Belanda itu. Akhirnya dalam proses kedekatan itu terciptalah proses kawin-mawin. Ya, sebenarnya La Pareppa itu diangkat sebagai pemerintah kedatuan dulu atau pemerintah kerajaan pada waktu itu di 3 wilayah itu hanya dari faktor keturunannya. Keturunan daripada La Patau itu sudah berakhir di situ di saat La Pareppa sudah meninggal. Dia tidak lama saya lihat memerintah karena banyak saudaranya yang lain yang barangkali secara tidak sadar mendesak juga mau memerintah. Akhirnya kelihatannya tersingkirkan walaupun tidak secara kasar demikian. Tapi beliau bisa melaksanakan amanah menjadi raja di 3 kerajaan besar Bugis Makassar. Jadi dulu ada kesannya bahwa kalau di Sulawesi Selatan sudah aman Goa, aman Bone, amanlah Sulawesi Selatan. Dan itu mewarnai kiprahnya saya lihat VOC di dalam mengatur kerajaan-kerajaan ini. Jadi dia fokusnya ke Bone Goa. Pertama jadi raja adalah La Pareppa to sapi wali, raja di Goa. Belakangan diberikan lagi amanah, rupanya sebagai warisan dari kakeknya. Beliau diangkat juga Raja Bone dan juga Datu di Sopeng. Memang La Pareppa to Sopeng nasaba to Sopeng memang asalan na oleh nenena. Ya mina saba manca di Sombari Goa karena naselewi nenena. Karena nenena Mariama memang berdarah di sana, berdarah Makassar. Dulu kan masih belum Makassar kan, masih Goa. Perintahan La Pareppa di 3 wilayah ini bertepatan pada 3 tempat yang sama.
Pada masa pemerintahan kerajaan itu, dia tidak berjalan dengan sendirinya. Dia dikawal dengan matuah. Paling sedikit 60 matuah dalam satu tempat, satu wilayah. Karena semua raja-raja itu pasti ada matuanya. Dengan istilah Angkamito, Palapi Arona, Atanna, dan Hulu Balang, kemudian Patete Gagana, Patuman, ini pasti semua itu. Kalau orang jadi kerajaan pasti ada seperti itu. Ada juru tulis, kemudian bendaharanya. Begitu. Kami lihat figur daripada Laparpa ini bisa mempersatukan dia punya keluarga, saudara-saudaranya, di mana pada saat itu sangat panas dari pelantikan-pelantikan jadi raja. Karena klan ini dari Lapataumatan Netika menguasai 3 kerajaan besar. Di situ situasinya dapat diredam oleh Laparpa atau Sapewali, sehingga tidak terjadi perang di antara mereka. Dengan diterimanya dia di dalam 3 komunitas kerajaan, itu pertanda bahwa sepak terjangnya dalam memimpin pasti membawa kemakmuran. Karena tanpa ada kesan kemakmuran dan peningkatan kualitas kemasyarakatan yang terjadi di kerajaan itu, tidak mungkin beliau diterima dengan mulus untuk masuk menjadi pemimpin. Ya, waktu nama perintah Laparpa, memang pemerintahannya memang cukup bagus, karena mungkin dia sudah tidak bisa lagi menguasai 3 wilayah, maka dia meletakkan akar rungeng di gua karena sudah tidak bisa lagi memerintah sebagai pemerintah kerajaan pada waktu itu dengan bertepatan 3 wilayah. Lokasi makam Laparpa atau Sapewali tepat berada di belakang makam Arumpalaka. Setelah Laparpa turun tahta, dia kembalikan tahta ini kepada saudaranya, yaitu Batari Toja. Batari Toja juga sama dengan Laparpa, raja di 3 kerajaan. Hanya waktu raja pertama dia memerintah cuma 1 tahun. Berikutnya diserahkan kepada Lapadas Sajati, dia punya adik. Nah, di situ berakhir pemerintahan Laparpa karena dia sudah wafat pada waktu itu, maka digelar dengan Matindro Risomba Opu. Matindro Risomba Opu berarti dia meninggal di Somba Opu. Dalam arena sejarah, seringkali fokus utama tertuju pada konflik dan peristiwa dramatis yang menarik perhatian. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh pemersatu seperti Laparpa yang memiliki peran krusial dalam pembentukan stabilitas dan harmoni seringkali tidak mendapatkan sorotan yang sebanding dalam catatan sejarah. Minimnya informasi mengenai sosok Laparpa membuka pintu penelitian dan diskusi tentang dinamika penulisan sejarah. Dalam banyak kasus, catatan sejarah cenderung memusatkan perhatian hanya pada konflik dan peristiwa dramatis. Menurut sejarawan Britania Eric Hobsbawm, mengungkapkan bahwa fenomena seperti ini adalah peran ketidaksetujuan dalam sejarah. Artinya, pemimpin atau tokoh-tokoh yang berhasil memediasi perdamaian mungkin mendapat ketidaksetujuan dari pihak tertentu. Hal ini menciptakan paradoks yang mengecilkan peran sentral Laparpa dalam narasi sejarah yang tertulis.
Jadi dalam sejarah kita lihat bahwa selalu disebut Bugis Makassar. Sebetulnya ada 3 kerajaan besar, yaitu Bone, Goa, Luwu. Tetapi yang banyak perang di sini antara Bone dengan Goa. Barangkali ada 2 persoalan di sini sehingga Bone dengan Goa selalu perang. Namun di dalam sejarah kelihatan bahwa kerajaan Bone ini mungkin karena jauh daripada pusaran pemerintahan di Goa dengan Luwu, jarang memerangi kerajaan. Kebanyakannya dia diperangi. Tapi itu pun bukan persoalan sebetulnya untuk merebut kerajaan, tapi persoalan-persoalan keluarga. Pernah ada clash dengan orang tuanya, yaitu Lapatau. Mungkin ada aturan daripada Lapatau ini, dia tidak bisa menerima Laparpa ini, makanya dia konflik dengan permusuhan dengan bapaknya sendiri. Karena saudaranya Laparpa membuat kesalahan sehingga lari ke Goa. Sedangkan di Goa dia waktu itu sebagai raja. Disitulah hampir terjadi perang antara anak dengan bapak. Pada waktu itu mungkin ada faktor lain. Apakah dari faktor kekerasannya Laparpa jadi pemerintah kerajaan sehingga dia konflik dengan bapaknya, konflik dengan Lapatau, ataukah ada aturan-aturan dari kerajaan itu yang saling berlawanan, makanya itu dia bermusuhan dulu dengan bapaknya, dengan Lapatau Matanatika. Menurut catatan sejarah mengatakan dia menurunkan akarungannya karena alasan dia sudah tidak bisa lagi menguasai pemerintah kerajaan. Itu sebenarnya tidak boleh turun dari jabatan kalau tidak ada acara ritual dengan acara adat untuk berpindahnya kerajaan ke kerajaan yang lain. Pada waktu itu tidak diangkat jadi raja seseorang kalau dia tidak ada campuran dari daerah situ. Karena yang jadi ukuran dulu adalah darah tokoh itu. Jadi tidak dipersoalkan dari mana dia dari mana, tetapi yang dipersoalkan adalah darahnya. Contohnya darahnya siapa? Cucunya Sultan Hasanuddin. Di Sopeng, anaknya Datuk Sopeng. Dari situ dia berpatokan pada istilah darah. Sehingga dulu ada kesan bahwa darah yang paling tinggi itu adalah anak yang dilahirkan pada saat orang tuanya memerintah. Jadi itulah darah yang paling tinggi. Walaupun dia bersaudara satu ibu satu bapak, tapi sudah lahir sebelum menjabat. Nah dialah yang tertinggi darahnya yang diukur. Karena begitulah aturan dulu. Waktunya memerintah, kelihatannya tidak banyak persoalan. Itu apakah di raja di Goa, raja di Bone, Datuk di Sopeng, tidak ada persoalan. Jadi bisa dikatakan bahwa kepemimpinannya ini kepemimpinan yang sangat dihormati oleh wilayah-wilayah kerajaan yang dipimpinnya, karena kadangkala dia tidak berada di suatu lokasi karena ada 3 kerajaan yang dia pimpin, dan itu pun tidak ada masalah pada zamannya Laparpat Sapewale. Jadi boleh dikatakan bahwa di sinilah lahir kepemimpinan pertama di Sulawesi, di mana pada saat itu sebelum-sebelumnya hampir setiap kerajaan terjadi perang antara Bone, Goa, Luwu. Sininna ya puremondro rekeng mancaji maperintahku sedi undrong. Tentu engkau pasenna sebelum dia berakhir masa pemerintahannya. Tentu ada titipannya. Kalau untuk peninggalannya Laparpa itu, dia meninggalkan akarungannya di Goa. Bukan di Sopeng, tapi dia meninggalkan akarungan di Goa pada abad 17-11.
Ada juga sejarah bilang Laparpa ini besar di goa karena dia memang sama neneknya. Ada juga mengatakan dari pihak lain mengatakan juga besar di Bone. Entahlah. Yang jelasnya itu gelarnya yang tercatat di situ di sejarah itu dia bilang Matindro Risombaupu. Kita belum tahu di mana karena ada dua kubu. Karena tidak bisa salah itu catatan sejarah begitu. Karena semua ada gelarnya begitu. Sebenarnya Bugis Makassar dengan Bugis Sopeng sama semua untuk menyatukan kebudayaan. Saya kira Laparpa ini jadi pemerintah 3 wilayah dahulu itu cukup bagus karena dia mau menyatukan budaya Bugis, Makassar dengan Bone, Goa dengan Bone dengan Sopeng. Itulah yang menjadi satu prestasi yang kita lihat karena beliau ini memang pada awalnya menjadi Raja Goa yang ke-20 dan dari hasil kawin mawin akhirnya anaknya melahirkan lagi raja yang ada di Bone. Tentu dengan kelahiran anaknya dan diterima sebagai raja di Bone itu karena bapaknya punya rekam jejak yang tentu berpihak kepada masyarakatnya. Dan kita patut bersyukur bahwa rintisan yang dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman itu, ya mestinya sekarang ini menjadi penyemangat. Jangan lagi ada yang mempersoalkan bagaimana Bugis, bagaimana Makassar dalam satu kebersamaan itu terbangun. Mestinya Makassar Bugis ini sudah tidak bisa dipersoalkan. Sudah dari dulu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk kita membangun kebersamaan itu tanpa melihat lagi Bugis Makassar. Nenek moyang kita itu menjadi simbol bahwa persatuan itu memang tidak bisa ditawar-tawar. Saya kira bisa kita jadikan sebagai simbol raja pemersatu bangsa. Itulah sebabnya saya harus berterima kasih kepada tim MBS ini yang luar biasa. Tanpa pikir macam-macam, melakukan kerja-kerja untuk bangsa dan mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita semua. Saya kira inilah jawabannya apa yang dilakukan oleh MBS. Karena bisa saja orang tidak tahu. Dengan kerjanya MBS orang menjadi tahu dan ini akan menjadi simbol pemersatu yang orang pada akhirnya percaya bahwa sosok Lapawalia itu memang patut dijuluki sebagai raja pemersatu bangsa, mempersatukan Raja Makassar Bugis. Menggambarkan minimnya catatan sejarah tentang Laparpa bisa diibaratkan seperti memandang sebuah lukisan tua dengan warna yang buram dan suram. Analogi ini mencerminkan bagaimana sejarah Laparpa hanya menyisakan secoret jejak dalam catatan sejarah. Sosok Laparpa mungkin tidak menunjukkan kemegahan kisahnya dengan jelas. Ini disebabkan oleh dinamika politik dan sejarah. Sejarah terkadang menjadi selektif dalam menggarisbawahi momen dramatis atau konflik itu sendiri. Episode kali ini mengajak kita untuk memandang Laparpa seperti sebuah mahakarya yang belum sepenuhnya terpapar dalam sinar yang terang. Meski demikian, kita harus bijak untuk melihat dan mengakui bahwa lembaran yang tersembunyi dalam sejarah Laparpa akan selalu menjadi bagian dari misteri yang membuatnya begitu menarik. Sampai jumpa dan salam budaya.